Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya, terutama di hari Senin ini. Hari Senin kadang-kadang bisa menyebalkan guys. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan setiap hari sama menyenangkan untuk kalian semua. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Oke. Jadi kalau kamu mendengar readingan ini bukan hari Senin, berarti terlambat guys. Karena aku nguploadnya hari Senin siang ya. Karena ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan. Khusus untuk para kepoers yang lagi kepo dengan seseorang guys. Jadi syarat untuk menonton video ini hanya satu saja, kalian lagi kepo dengan seseorang atau beberapa orang. Tapi yang jelas ada yang kalian kepoin. Kalau seandainya lagi nggak kepo sama siapa-siapa, kemungkinan besar readingan ini bukan untuk kalian ya guys. Oke. Aku akan bacakan berurutan untuk 12 zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Jadi ketika aku bilang Taurus, artinya yang kamu kepoin adalah Taurus guys. Zodiak kamu bisa apa saja ya. Kalau aku bilang Scorpio, berarti kamu sedang mengkepoi energinya Scorpio di 1 minggu ke depan. Kamu bisa zodiaknya apa saja ya. Kamu bisa zodiak Taurus, bisa jadi zodiak Gemini, bisa jadi zodiak Sagittarius, whatever ya. Oke. Readingan ini akan bersifat general, bisa tentang apa saja, bisa tentang romance, bisa tentang karir, bisa tentang keuangan, atau bisa tentang another relationship. Seperti yang selalu aku sampaikan ke kalian untuk readingan kepo guys, kepo itu nggak baik berlama-lama karena hanya akan membuat kamu overthinking ya, overthinking mengenai hidup orang lain, dan itu tidak bagus guys. Lebih bagus kita overthinking mengenai kehidupan kita, kalaupun memang harus overthinking. Tapi memang kan overthinking di tarot nggak bagus gitu. Tapi kalaupun seandainya memang harus overthinking, jauh lebih berfaedah kalau kita overthinking tentang diri kita sendiri daripada tentang orang lain ya. Alangkah lebih bagus kalau kamu melihat dari moon seseorang, kemudian dilanjutkan ke ascendant atau rising, lalu dilanjutkan ke sun ya. Karena yang paling kalau mau kepo itu paling bagus dari yang rahasia atau yang tersimpan terselubung, yang tidak dia tunjukkan ke banyak orang. Itu biasanya digambarkan di moon sign ya. Jadi kan tarot reader itu sering bilang sun, moon, rising gitu, sun, moon, rising, Venus, atau sun, moon, rising, Venus, and Mars. Kalau moon itu rahasia. Kita kan mau intip rahasia seseorang. Makanya kan lebih bagus kalau kamu tahu moonnya ya. Cara mencari moon orang bagaimana Ray? Banyak di internet, banyak. Silakan di search di Mbah Google ya. Nanti kamu akan dikasih tahu bagaimana cara mencari tahu moon seseorang, oke? Oke, aku hanya akan ambil 1 kartu saja untuk readingan kepo 1 menit ini, dan tidak ada kartu klarifikasi serta kartu oracle. Hanya menggambarkan keadaan umum seseorang di 7 hari ke depannya guys. Orang yang kamu kepoi. Kita segera mulai saja guys. Silakan kamu fokuskan wajahnya dan sebutkan namanya di dalam hatimu ya. Kita akan bagi per elemen. Aku pakai 2 deck di sini, masing-masing elemen akan memakai deck yang berbeda-beda. Bergantian. Oke, ini duluan yang kita pakai. Seperti biasa, yang pertama adalah elemen tanah. Ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Kita mulai dari Taurus guys, untuk kalian yang mau kepo sama Taurus ya. Let's go. Untuk all zodiac sign yang saat ini sedang kepo sama Taurus. Halo Taurus, maukah kamu bagi tahu untuk mereka yang kepo tentang apa yang terjadi padamu di 1 minggu ke depan guys? Oke. Nah. Kombinasi kedua kartu itu guys bakalan bikin kamu ketawa, tapi jangan, kita nggak ambil yang itu ya. Lagi-lagi 2 kartu mainnya ya. Keren loh Taurus. Itu kayak mau membingungkan seseorang guys ya. Sun dan Moon tadi yang datang berbarengan, Ace of Pentacles ditambah dengan the Ten of Wands. Jadi ini off the record guys, Taurus itu kan merasa atau menunjukkan ke banyak orang kalau dia tuh kayak lagi banyak uang gitu ya. Mungkin terlihat kayak berfoya-foya
agak boros, kamu lihat, ini Taurus nggak habis-habis duitnya gitu. Sebenarnya dia lagi dalam masalah keuangan guys. Oke, itu kita lewatkan ya. Tapi yang jelas di sini yang muncul untuk Taurus 1 minggu ke depan adalah The Temperance. Taurus mencoba untuk menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Thanks God, Taurus menyadari bahwa hidup itu up and down gitu ya, naik dan turun, kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang menyedihkan, kadang-kadang penuh dengan tawa, kadang-kadang penuh dengan air mata. Seperti itulah fluktuasi yang terjadi di kehidupan Taurus beberapa waktu sebelumnya, dan di 1 minggu ke depan dia akan mencoba untuk bisa menikmatinya. Learning by doing, menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Dibilang bahagia tidak, dibilang sedih juga tidak. Bahagia dan sedih datang bergantian, dan dia mencoba untuk bisa enjoy di setiap momen dalam hidupnya. Oke. Kita akan segera lanjutkan untuk kalian yang kepo sama Virgo guys. Earth sign yang kedua. Halo Virgo. Ada orang yang kepo sama kamu Virgo. Maukah kamu menginformasikan mengenai kehidupanmu di 7 hari ke depan? Supaya yang kepo ini bisa merasa lega sedikit. Oke. Ini dia untuk kamu yang kepo sama Virgo ya guys. Kenapa Earth sign pada double? Oke, Virgo kayak lagi menikmati atau enjoy dengan keluarga atau family ya guys. Ada yang ingin dia wujudkan di keluarganya, dan di 1 minggu ke depan itu berhasil terwujud. Misalnya mengumrohkan kedua orang tuanya. Di minggu depan dia berhasil memberangkatkan kedua orang tuanya umroh, kayak begitu guys ya. Atau membelikan sebuah hadiah untuk keluarganya, ditempatkan di rumahnya begitu ya. Kemudian itu akan dia wujudkan di 1 minggu ke depan. Dia akan membuat keluarganya bahagia di 1 minggu ke depan atas tindakannya yang aku rasa generous guys, atau berbaik hati, bermurah hati ya. The Ten of Pentacles, dia membuat keluarga itu tersenyum. Bukan harus tentang duit guys, karena Pentacles ini adalah hal duniawi begitu ya. Bisa jadi dia datang bawa jodoh. Orang tuanya dan nanya-nanya, kamu kapan nikah Virgo? Dan kemudian dia datang, mama ini calon menantu kamu, kayak gitu. Yeay. Kemudian satu keluarga bersorak-sorak, bisa jadi begitu ya. Tapi yang jelas Virgo akan membuat keluarganya happy di 1 minggu ke depan. The Ten of Pentacles, oke? Dan itu sesuai dengan apa yang dia harapkan ya. Jadi dia tuh bukan membuat happy keluarganya dengan makan hati, enggak. Dia senang membuat keluarganya happy atau gembira di 1 minggu ini. Oke. Kita lanjutkan untuk Earth sign yang ketiga, ada Capricorn guys. Untuk kamu yang lagi kepo sama Capricorn, mari kita lihat. Halo Capricorn, ada orang yang kepo sama kamu guys. Maukah kamu kasih tahu sedikit ke mereka tentang kehidupanmu di 7 hari ke depan Capricorn? Oke, ini dia. Kan Earth sign main-main begitu deh. Sayangnya Sun Moon dan Moonnya itu digabungin keluarnya guys gitu. Ini yang aku tunjukkan, ini yang sebenarnya kayak begitu. Tapi kan kita kan mau lihatnya satu kartu sesuai dengan janjiku di awal. Oke. The Five of Swords ini nggak mau kalah, nggak mau ngalah ya. Tetap bertahan pada prinsipnya, kayak keras gitu guys. Tidak mau dengar nasihat, tidak mau dengar masukan orang, dan mungkin tidak akan bertanya kepada siapapun. Aku melihat bahwa Capricorn ini kayak yakin banget gitu dengan yang mau dia lakukan di 1 minggu ke depan. Apapun yang menghalangi atau apapun yang mencoba untuk membuat dia berubah pikiran, itu tidak akan dia tanggapi guys ya. Orangnya benar-benar kayak pakai kacamata kuda. Dia nggak mau melihat kemana-mana lagi selain untuk mewujudkan apa yang ingin dia lakukan di 1 minggu ke depan. Jadi kalau seandainya kamu itu kayak mau mengubah pikiran Capricorn gitu ya, kayak pengen menanamkan pahammu mengenai pemikiran Capricorn saat ini, itu gak akan gagal guys ya, itu akan gagal. Karena ada Five of Swords ini degil, keras kepala, unwinnable, unbeatable. Kamu tidak bisa kalahkan dia. Dia sedang pada mode defensif tingkat tinggi. Hanya akan melakukan apa yang ingin dia lakukan. Oke guys, itu dia untuk Capricorn. Kita lanjutkan ke elemen yang kedua, ada fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kita langsung mulai dari Aries saja ya guys. Kalau pandai for all zodiac sign, untuk mereka yang saat ini sedang kepo sama Aries. Halo Aries, oke. Banyak yang kepo sama kamu Aries. Maukah kamu kasih tahu sedikit tentang hidupmu supaya mereka tidak kepo lagi Aries?
Ini dia guys yang mau kepo sama Aries. The Page of Pentacles, aku rasa ada masalah keuangan untuk Aries, tapi tidak ditunjukkan ke kalian karena ini lebih ke arah moon ya, aku lihat ya guys. Sebenarnya keuangannya lagi bermasalah, tapi dia tunjukkan bahwa dia baik-baik saja begitu ya. Aries itu murah hati guys. Jadi ketika dia ada masalah keuangan, tapi misalnya dia melihat ada yang lebih membutuhkan, dia tuh nggak akan segan-segan gitu ya, memberikan bantuan. Jadi kalau kamu memang mau memanfaatkan kemurahan hati si Aries ini, inilah waktu yang tepat guys. Tapi kalau memang kamu itu masih punya rasa kasihan atau punya hati, jangan membebani Aries mengenai uang, tentang uang di 1 minggu ke depan. Karena aku rasa dia sedang planning something guys, atau mungkin dalam kesusahan yang temporary ya. Masalah keuangan akut yang aku lihat di sini, keuangannya tidak stabil di 1 minggu ke depan. Jadi jangan digangguin dulu ya, biarkan dia santai saja karena aku rasa ini akan segera berlalu. 1 minggu ke depan mungkin agak sulit baginya, tapi ini akan segera berlalu ya. Dia akan belajar sesuatu mengenai keuangan guys di 1 minggu ke depan, mengenai finansial atau mengenai Pentacles in general, tentang bagaimana cara menghandle keuangan dalam situasi tertentu misalnya begitu, atau apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam menangani keuangan kayak begitu ya. Jadi learning by doing. Setelah keluar dari masalah keuangan ini, dia akan kedepannya itu jauh lebih bijaksana dalam menghandle keuangannya. Tapi 1 minggu ke depan tetap yang terlihat adalah masalah keuangan yang tidak stabil. Oke guys, kita akan segera lanjutkan untuk fire sign yang kedua. Ada Leo. Halo Leo, banyak orang yang kepo sama kamu Leo. Maukah kamu kasih tahu sedikit tentang keadaanmu 1 minggu ke depan? Oke, bagi 3 lagi katanya tumben. Leo. Oke, wow. The Three of Cups. Ada yang akan dirayakan Leo di 1 minggu ke depan guys. Tapi dia tuh akan merayakannya bersama teman-temannya gitu. Mungkin dia mengundang temannya untuk ketemuan di cafe mana begitu. Kemudian mereka makan-makan, Leonya yang traktir. Ya bisa jadi merayakan sesuatu atau akan mengenang sesuatu ya. I can sense a farewell party here, kayak pesta perpisahan begitu, kayak mau pisah-pisah begitu, antara dia dengan orang yang dianggapnya teman atau orang yang sudah temannya gitu, atau orang yang sudah dianggapnya seperti family, seperti bagian dari keluarganya. Itu akan dia kumpulkan di 1 minggu kemudian, 1 minggu ke depan, dan kemudian dia akan mengucapkan salam perpisahan kayak begitu guys. Tapi ini tidak akan menyedihkan, ini lebih ke arah celebration atau perayaan. Ada yang mau dia rayakan, sekalian dia ingin menyampaikan atau menginformasikan sesuatu begitu ke teman-temannya yang sudah dianggap sebagai keluarganya ini. Mungkin kamu akan mendapat undangan. Kalau kamu yang lagi kepo sama Leo ini, kenapa ini si Leo misalnya begitu, mungkin kamu akan mendapat undangan di hari Selasa atau hari Rabu ya guys. Oke, kita akan segera teruskan untuk fire sign yang ketiga. Ada Sagittarius. Halo Segi. Ada orang yang kepo sama kamu Segi. Yuk kasih tahu Segi. Kamu gak akan pernah bisa memuaskan yang kepo Segi, karena kepo yang satu akan membawa dia ke kepo yang berikutnya. Ini dia untuk kalian yang kepo sama Sagittarius guys. Iya, The Star. Sagittarius akan menikmati banyak pujian ya di 1 minggu ke depan. Bisa jadi pekerjaannya bagus guys ya, dia mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, atau dia berhasil mencapai target, dia berhasil membuat orang bangga, dia berhasil membuat orang kagum kayak begitu, dan kemudian pujian akan mengalir ke dia di 1 minggu ke depan. Sagittarius akan lebih terlihat pongah di 1 minggu ke depan guys, karena dia tuh menganggap, as you know, the fire sign, jika dipuji seperti apa, dia akan menganggap ya pantas dong gue dipuji, ya iyalah wajar lah gue gitu loh, kayak begitu ya. Jadi kalau kamu memang mau mau pinjam uang atau mau pinjam sertifikat tanahnya, aku rasa dikasih.
kamu mau ajukan kredit begitu, pinjam dong sertifikat rumah kamu begitu, dikasih karena dia lagi in a good mood ya, lagi happy begitu karena pujian-pujian ini ya. Apresiasi yang dia terima. Aku bercanda bagian meminjam sertifikat tanah itu nggak benar guys ya. Tapi kalau Sagittariusnya ini mau diajak ngomongin sesuatu yang mungkin akan membutuhkan pemikiran begitu atau membutuhkan persetujuan yes or no, akan lebih mudah. Ya, akan lebih mudah diajak berbicara atau berkomunikasi karena situasi hati sedang tenang atau sedang senang. Oke? Oke guys, kita akan segera lanjutkan untuk elemen berikutnya. Ada elemen udara, Libra, Gemini, dan Aquarius di sini. Halo. Kita mulai dari Libra ya guys. Please bless this reading for all zodiac sign yang saat ini sedang mengintip Libra. Halo Libra. Ada yang kepo sama kamu Libra? Gak banyak. Jahat banget deh. Maukah kamu kasih tahu sedikit tentang kehidupanmu supaya mereka bisa merasa lega sedikit ya. Libra ya. Banyak Libra yang akan bergerak guys, bisa jadi dimutasi kerjaannya di minggu depan begitu ya, atau memang pindah kantor, atau temporary assessment, mungkin kamu tugas dulu ya di Surabaya 6 hari kayak begitu guys. Jadi hitungannya all work day akan di luar kota kayak begitu. Tapi yang jelas berpindah dari satu titik ke titik lain. Ya. Kalau kita ngomongin tentang yang dalamnya guys, maka banyak Libra yang move on di 1 minggu ke depan. Dia nggak mau mikirin yang sulit-sulit lagi. Dia nggak mau mikirin yang susah-susah lagi. Masa lalu biarlah berlalu, masa depan yang paling perlu. Dia akan bilang begitu ya. Untuk secara teknisnya memang aku lihat memang ada pergerakan fisik ya, atau traveling. Traveling bisa jadi liburan, urusan kantor juga bisa jadi, atau urusan sosial visit kayak misalnya mengunjungi keluarga, atau pergi bersama teman mengunjungi keluarga teman kayak gitu, nemenin temannya gitu ya. Bisa jadi di chariot ini pun tentang membeli kendaraan baru guys ya. Jadi beli mobil baru atau beli sepeda motor baru. Dia akan semakin yakin dengan rencananya untuk mewujudkan keinginannya membeli kendaraan di 1 minggu ke depan ya. Tapi yang jelas tentang movement atau pergerakan, dan ini approved by universe karena major arcana guys. Jadi dia akan pergi dalam keadaan dijaga atau dilindungi, atau jika dia membeli barang yang berkaitan dengan vehicle atau kendaraan, maka itu akan kayak diberkati kayak begitu ya. Oke. Kita teruskan ke air sign yang kedua, ada Gemini. Halo Gemini. 3 kali guys. Banyak orang yang kepo sama kamu Gemini, sampai pusing pala gue. Maukah kamu kasih tahu sedikit tentang kehidupanmu Gemini? Aku nggak memaksa kok. Oke guys, ini untuk kalian yang kepo sama Gemini. The Queen of Wands. Ada rasa semangat yang timbul ya. Ada self-worth yang muncul. Self-worth. Jadi kayak merasa diri berharga. Merasa diri pantas diperlakukan dengan baik. Merasa dirinya ya guys, bukan diriku. Gemini merasa dirinya pantas diperlakukan dengan baik. Gemini merasa dirinya pantas untuk dihargai. Gemini tidak akan mau sibuk-sibuk dengan urusan remeh-temeh, karena Queen of Wands itu tidak merespon yang remeh-temeh. Queen of Wands hanya akan merespon yang penting-penting saja ya. Jadi dalam 1 minggu ke depan, kalau kamu itu kayak mau sekedar colek-colek si Gemini, hai Gemini, udah makan belum? Gemini nggak akan balas, atau dia akan menunda pembalasan dengan cukup lama gitu ya. Kalaupun dia balas, mungkin dia hanya akan menghargai kamu saja. Oke. Dia tuh lagi malas yang small talk gitu guys. Small talk. Pembicaraan basa-basi dia tuh nggak suka 1 minggu ke depan ya. Tapi kalau kamu serius atau membicarakan sesuatu yang besar yang berarti begitu, yang ada maknanya, dia akan menyambut atau meresponmu dengan baik. Tapi kalau cuman untuk basa-basi nggak penting, Gemini-nya lagi sedang tidak mood di 1 minggu ke depan. Oke guys, kita akan teruskan air sign yang terakhir, ada Aquarius. Halo.
Untuk kamu yang sedang kepo sama Aquarian, ayo kita tanyakan langsung ke Aquarian. Hai Aquarius, apa yang terjadi dalam hidupmu di 7 hari ke depan guys, Aquarius? Oke, ini dia guys untuk yang kepo sama Aquarius. Bingung Aquariusnya? Bingung santai ya. Jadi bukan bingung dikejar waktu ya, bukan bingung harus segera mengambil keputusan. Bisa jadi oke, thank you. Ada yang bilang mau pulang atau nggak pulang lebaran ini. Itu yang langsung aku dengar, mudik gitu. Jadi The Two of Swords ini kayak mau mudik atau nggak mudik ya gitu ya. Jadi lagi timbang sana timbang sini. I don't know kenapa ada pertimbangan mudik atau nggak mudik. Bisa jadi memang kerjaan yang nggak memungkinkan, atau memang situasi keuangan begitu, atau nanti pembukaan puasa pulang kampung nggak, bisa jadi begitu. Atau bahkan ada yang mau pulang permanen guys, lebaran ini mau pulang dan nggak kembali lagi ya. Iya, itu yang dibilang, jadi lagi dipertimbangkan. Oke. Tapi santai ya, karena memang menurut dia masih banyak waktu. Puasa kan masih sekitar 18 sampai 19 hari lagi ya. Masih ada waktu sekitar 2 mingguan atau 3 mingguan lagi untuk membuat keputusan. Dan dia santai aja gitu, maksudnya nggak ketakutan. Kalau seandainya pulang nggak ketakutan, stay di situ pun nggak ketakutan, nggak ada beban begitu. Jadi mau benar-benar santai dalam mengambil keputusan. Itu hanya contoh aja ya guys, mengenai pulang atau mengenai kembali ke mungkin ke kampung halaman dan kemudian meninggalkan suatu tempat secara permanen. Itu hanya contoh saja, tapi yang jelas adalah mempertimbangkan sesuatu dengan santai. Dan Aquarius akan sangat menghargai masukan. Jadi kalau kamu itu kayak mau PDKT atau mau cari muka di depan si Aquarius, muka kamu emang di mana guys? Kenapa kamu mau cari muka? Kalau kamu mau cari muka ke Aquarius, kamu bisa pura-pura datangi dia ya. Coba tanyakan tentang mudik atau pindah. Dia pasti akan langsung antusias merespon kamu ya, tentang begini. Apa enggak sebaiknya gue pulang atau enggak ya, kayak begitu. Kamu mungkin bisa kayak apa, sambil melancarkan serangan-seranganmu. Karena kamu punya tujuan khusus kan, mau ngomong sama dia. Dia akan sangat menyambut atau merespon baik nasihat dari kamu atau saran dari kamu, terutama jika itu masuk akal baginya. Oke. Paling enak sebenarnya kalau memberikan saran pada orang yang membutuhkan guys. Tapi kadang-kadang banyak yang memberikan saran pada orang yang gak membutuhkan atau salah orang begitu. Itu makanya sering terjadi penolakan ya. Oke, berakhirlah sudah untuk air sign. Kita akan segera lanjutkan ke elemen yang terakhir, water sign guys. Ada Pisces, Scorpio, dan Cancerian. Nah, berdasarkan urutan itulah yang akan aku bacakan. Pisces, Scorpio, Cancerian. Biasanya kan Cancer, Scorpio, Pisces ya. I don't know why guys. Kita mulai dari Pisces. Halo guys. Please bless this reading untuk mereka yang kepo sama Pisces. Halo Pisces, maukah kamu infokan tentang kehidupanmu di 7 hari ke depan guys, Pisces? Oke, ini dia yang kepo sama Pisces guys. The Devil. Ini adalah kartu kecanduan guys ya, kartu kemelekatan, attachment, godaan yang berkali-kali datang dan selalu bisa menang. Itulah The Devil ya, ikatan yang tidak terlihat tapi sulit untuk dilepaskan. Aku rasa The Devil akan meliputi Pisces kolektif di 1 minggu ke depan. Bukan Piscesnya yang Devil ya guys, no, bukan seperti itu melihat tarot ya. Tapi ada Devil, karena ini Major Arcana, ini bukan manusia guys. Semua kartu Major Arcana itu bukan manusia. Itu kartu yang diberikan dari atas, di luar kendali manusia, kayak begitu. Jadi kayak lagi ada godaan ya, ada tantangan atau cobaan yang akan dihadapi oleh Pisces. Lebih ke arah temptation guys. Beda dengan cobaan kayak mau gak mau harus dijalani untuk memperkuat diri kayak begitu, bukan. Lebih ke arah temptation, godaan. Bisa jadi godaan untuk korupsi, godaan untuk menyakiti orang, godaan untuk menjuliti orang, godaan untuk kembali ke kebiasaan lama yang sudah tidak disukai, macam-macam ya. Tapi penuh dengan godaan aku lihat hidup Pisces di 1 minggu ke depan. Kalau kalian adalah salah satu sumber godaannya, misalnya kalian adalah mantannya begitu ya, dan attachment sangat kuat di antara kalian berdua,
kamu menghindar deh guys. Jangan sampai kamu menjadi diperalat oleh devil ini untuk menjadi bagian dari hidup Pisces di 7 hari ke depan ya. Kita lanjutkan guys untuk water sign yang kedua. Berdasarkan urutan pertama yang aku bacakan tadi, maka yang kedua adalah Scorpio. Halo. Scorpio, ada yang kepo sama kamu guys. Mau kasih tahu tentang kamu nggak sedikit? Enggak. Dia bilang enggak guys. Ini dia yang kepo sama Scorpio guys. Halo Scorpio. Oh. Nah, ini guys. Judgment. Scorpio akan memperingatkan seseorang ya 1 minggu ke depan. Lu berani gituin gua sekali lagi, gua hajar lo. Bisa jadi sekali lagi kamu berbuat begitu ke aku Kang Mas, aku akan tinggalkan kamu. Aku akan bawa anak-anak dan bawa semua sertifikat tanah, harta kita, dan bawa mobil Ferrari kamu. Aku akan tinggalkan kamu, kayak gitu. Ada kayak peringatan terakhir yang diberikan oleh Scorpio ke seseorang di 1 minggu ke depan. Bukan Scorpionya yang mendapat peringatan terakhir. Dia akan memperingati seseorang untuk yang terakhir kalinya. Jika orang tersebut masih tetap melakukan hal yang sama, yang membuat Scorpio kesal, mungkin yang membuat Scorpio sedih, yang membuat Scorpio marah, maka berikutnya Scorpio akan serius bertindak. Dan aku rasa ini berkaitan dengan pergi, meninggalkan sesuatu atau situasi tertentu, meninggalkan seseorang atau situasi tertentu. Jadi let's say begini, di kantor ya contohnya, mungkin dia akan memperingatkan atasannya kalau misalnya atasan itu masih berlaku nggak adil, atau misalnya ya menurut dia nggak cocok lah untuk dia kan sampaikan langsung begitu. Kalau begini Pak ceritanya, saya resign aja deh kalau kejadian lagi pemotongan gaji misalnya begitu. Nah kali ini dia akan benar-benar merealisasikannya ya guys. Tapi realisasi itu aku tidak lihat di 1 minggu ke depan. 1 minggu depan hanyalah ancaman atau peringatan terakhir yang dia berikan. Oke. Scorpio-nya galak guys 1 minggu ke depan. Kita teruskan untuk water sign terakhir yang akan kita lihat energinya guys. Ada Cancerian. Halo Cancer, banyak yang kepo sama kamu. Maukah kamu kepoin mereka balik? Enggak dong. Kalau mereka kepo sama kamu, kamu kasih info sedikit Cancer. Iya. Ini dia guys untuk kalian yang kepo sama Cancerian. Where are you Cancer? Oke. The Queen of Swords ya. Water sign, what's going on with them? Lagi pada galak-galak aku lihat. Cancerian juga seperti itu. The Queen of Swords adalah Ratu Senggol Bacok untuk channel ini guys. Lagi sensitif banget Cancernya ya. Kalau dia diganggu ketenangannya, dia akan mencapit. Dia akan mencapit cip gitu, marah. Nggak bisa diajak bercanda ya. Lagi kurang mood untuk diajak ngomong-ngomong yang nggak penting, terutama jika demanding, meminta sesuatu atau mengharapkan sesuatu agar dia melakukan sesuatu. Let's say kamu bilang begini, hey Cancer, nanti di hari Selasa atau Rabu kamu bilangnya, kamu itu coba dong lebih serius banget, lebih serius dong kalau kerja misalnya gitu. Mana kamu selevelan dia lagi, kamu bukan atasannya gitu ya. Aku lihat kamu main-main sosmed mulu ya, kamu bisa dilempar sama cangkir panas yang isinya air panas. Oke, The Queen of Swords ya, emotionally unavailable, lagi nggak mood ngapa-ngapain ya. Ya itu wajar lah ya, aku rasa namanya juga manusia. Semua zodiak pun pasti pernah merasakan itu, lagi nggak mood ngapa-ngapain dan lagi nggak mood bercanda, senggol bacok. Oke. Oke guys, sudah terbuka untuk 12 zodiak dari Taurus sampai ke Cancer. Karena tadi untuk water sign berubah urutannya, nggak apa-apa. Itu dia yang perlu kalian kepo yang mengenai ke-12 zodiak itu ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi aku mau bilang gak baik kepo berlama-lama setelah melihat readingan ini ya sudah, lupakan. Jangan di masa gitu kamu bahas lagi atau kamu cari di tempat lain gitu. No, gak bagus kepo lama-lama ya. Thank you very much guys. Sampai ketemu di readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan berikutnya. Dadah guys.